Halo rekanan, kembali lagi di Profil Mereka. Di edisi kali ini saya mengundang salah satu Dewan Pengarah dari Reka Kota Bogor. Sekaligus beliau juga adalah Dewan Pengarah dari Kreasi Jabar. Kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan program yang sedang dijalankan nih sama Kang Gusnul seperti apa. Langsung aja kalau gitu kita sambut, ini dia Kang Gusnul. Sehat Kang Gusnul? Alhamdulillah sehat. Aduh, terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama. Tadi habis berkegiatan di BCC ya? Iya, betul. Acara apa tadi Kang di BCC itu? Jadi kami di SMX itu sedang menyelenggarakan Bogor Maker Fair. Bogor Makers Fair, oke. Ya, itu kegiatan kreatif untuk pelajar-pelajar setingkat SMP dan SMA. Oh. Kita ingin pelajar-pelajar Kota Bogor khususnya mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka, kemudian bisa mengunjukkan karya-karya kreatif mereka. Kita buat panggungnya itu di Bogor Makers. Karena kadang-kadang tidak terdeteksi ya? Ya, bakat-bakat mereka tuh. Iya, betul. Iya kan? Kita perlu memperbanyak panggung ekspresi dan panggung apresiasi. Iya. Buat mereka. Kita sediakan nih medianya, sok mangga deh. Punya apa kira-kira? Iya. Saya setuju tuh ya. Nah, ngomong-ngomong tentang dunia pendidikan lah, tadi kan sempat disinggung juga tentang anak-anak sekolah gitu. Ya. Kang Gusnul sendiri kan founder di Sekolah Alam. Ya, Sekolah Alam Bogor. Sekolah Alam Bogor. Dulu saya cuma bisa lewatin, saya penasaran banget. Enak kali ya sekolah di situ gitu. Setelah saya umur segini, saya tuh kayaknya baru menyadari Kang. Kayaknya saya cocoknya sekolah-sekolah kayak begitu tuh. Dulu jadi kayak bandel. Kayaknya begitu. Dulu jadi kayak bandel kalau di sekolah reguler biasa gitu ya. Ceritain deh Kang, gimana bisa akhirnya bikin sekolah alam? Ya, saya kan kuliah di Bogor. Oke. Kemudian bukan dari pendidikan, saya di IPB. Ya. Tapi saya keluarga pendidik. Orang tua guru? Orang tua guru. Ayah, ibu, kakak ipar guru. Wow. Cuma saya tadinya nggak mau ke pendidikan. Tadinya suka gitu emang. Ya. Sampai kemudian terjadi reformasi 98, ikut demo, mulai ada aktivis juga dulu ya berarti ya. Mulai ada keresahan-keresahan, kita bisa melakukan apa nih gitu. Oke. Kemudian ada satu inisiatif yang saya dan kawan-kawan buat untuk mendampingi anak-anak jalanan saat itu. Lanjut gitu. Mulai kepikir bikin, bisa nggak sih kita mau menghadirkan model sekolah yang berbeda gitu, untuk memfasilitasi anak-anak yang berbeda, yang mereka nggak terlalu cocok dengan model sekolah yang umum gitu, yang formal gitu ya, yang ya kayak gitu. Iya, betul. Itu yang menjadi latar belakang lahirnya Sekolah Alam. Akhirnya. Karena timbul pertanyaan pada saat reformasi, ya kan? Apa yang kita lakuin nih? Iya. Basicnya dari situ dibuatlah ini Sekolah Alam. Iya. Terus akhirnya gimana Kang? Sekarang kan kalau saya tahu udah besar Sekolah Alam ini. Waktu pertama kali dibuat tuh orang tuh langsung antusias gak sih? Iya. Dengan konsep yang berbeda begitu tuh. Jadi kami mulai tahun 2002. 2002. Bikin TK. Ya. Nah, yang menarik, ini yang menjadi karakter masyarakat Kota Bogor yang saya lihat. Orang-orang Bogor itu cenderung lebih open-minded dengan hal-hal baru. Justru ya? Justru. Jadi kami tahun pertama aja, murid di sekolah kami yang sekolahnya beda, notabene beda, itu 27. Untuk ukuran sekolah baru dan sekolah yang beda cukup banyak. Cukup banyak, 27 di atas 20 ya. Itu yang menarik. Saya lihat pada beberapa eksperimentasi berikutnya itu terbukti masyarakat Bogor itu lebih open minded. Mereka lebih mau nyoba gitu hal-hal baru. Gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah sudah 22 tahun. Lama dari TK, sekarang sudah ada SD, SMP, dan yang menarik sebenarnya level SMA-nya. Level SMA-nya. Kami sekarang sedang eksperimen, kami sebutnya SMX School of Makers. School of Makers. Apa Kang itu Kang? Jadi kita ingin membuat sebuah model sekolah, model pendidikan untuk memfasilitasi, sebenarnya latar belakangnya masih sama, karena kan tidak semua anak cocok di model pendidikan umum, formal. Benar. Gitu. Ada anak-anak yang istilah kami itu tidak fit in
Atau anak-anak yang misfit gitu ya. Iya. Nah, yang mungkin secara kecerdasannya berbeda, Iya. gaya belajarnya berbeda, atau karakternya beda gitu ya. Nah, kami coba membuat model itu. Dan anak-anak ini kalau masuk ke jalur sekolah formal, mereka bisa tenggelam di tengah kerumunan karena kan banyak. Gitu. Benar. Karena mereka tidak akan kelihatan gitu. Nah, kami di SMX coba memfasilitasi itu, mendampingi mereka secara personal gitu dengan cara mendampingi mereka membuat karya, makers. Gitu. Karena tesis kami, karya itu akan membuat mereka lebih pede, lebih percaya diri. Dan itu terbukti. Kami sudah meluluskan 5 angkatan, anak-anak yang tadinya misfit, sekarang jadi fit in. Asik banget ya. Ada yang kuliah pun udah sesuai dengan proyek mereka di SMX. Dengan proyek mereka, bakatnya di mana ya. Ada yang lanjut bisnis, gitu, dan sebagainya. Itu asik banget. Kenapa sistem seperti ini nggak bisa diterapkan di pendidikan reguler sih? Penasaran saya. Mudah-mudahan sih suatu saat akan begitu ya. Yang tadinya alternatif menjadi mainstream gitu ya. Oke. Walaupun saat menjadi mainstream kami selalu challenge. Ada nggak alternatif yang lain, selalu begitu. Iya. Arahnya sih mulai ke sana ya. Sekarang kan kurikulum merdeka misalnya lebih mengakomodasi model-model yang berbeda seperti itu. Tapi saya pikir ke depan memang model pendidikan itu akan semakin personal. Ke depannya? Iya, akan semakin ingin dipersonalisasi. Ini mungkin nggak sih, Kang? Tapi ya? Mungkin nggak sih? Mungkin, menurut saya mungkin. Itu. Dari apa Kang Usung lihatnya? Kesadaran orang tua terutama. Oh iya, kesadaran orang tuanya ya. Kesadaran orang tuanya. Sekarang banyak orang tua yang memilih sekolah alternatif. Iya. Karena anaknya ingin didampingi secara personal. Betul. Maka bertumbuhlah model-model sekolah alternatif sekarang. Nah, kalau banyak orang tua yang seperti itu, akan berubah. Lama-lama sistemnya pun akan mengikuti keinginan dari para orang tua ini. Ya, setuju sih ya. Ya saya rasa kayak misalnya di sekolah alam itu kan ada minat bakatnya diperhatikan, mereka mau kemana gitu kan, terus ditempatkan magang di perusahaan-perusahaan. Itu menurut saya cerdas. Itu impian saya dulu. Zaman saya sekolah. Cuman dulu saya kan dari sekolah alam ya. Walaupun saya senang sih lulus dari sekolah itu, tapi coba kalau sekolah itu buat juga di sistem seperti sekolah alam kayaknya lebih perfect gitu. Iya. Seru. Memang fokus terhadap pengembangan minat bakat gitu supaya mereka juga merancang karirnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Itu kan jarang dibahas di sekolah-sekolah formal. Iya, kita mah pokoknya akademiknya aja. Betul gitu. Nah, itu yang kami coba lakukan. Gitu. Dan di sisi lain mendorong mereka agar lebih produktif sejak dini. Gitu. Membuat karya tadi. Create something ya. Ya. Cakep tuh. Sejauh ini dari 5 angkatan itu kan ada karya apa yang bikin Kang Gusnul bangga gitu? Yang lain mungkin bangga juga, tapi yang bangga banget, yang gak nyangka lah gitu. Ya ada cerita misalnya gitu ya, murid kami dia berkebutuhan khusus. Autis ringan gitu. Kemudian dia seneng di food ya. Kemudian magangnya juga di area sana, terkonfirmasi lah gitu ya. Kemudian kita dampingi bikin project, dia bikin cookies, anak autis kan mesti yang lebih teratur gitu ya. Bikin lebih rapi dia. Ya. Dan sekarang itu sudah jadi bisnis bersama keluarganya, bersama ibunya. Wow. Jadi saat waktu COVID kemarin ayahnya meninggal, dan ini akhirnya jadi bisnis keluarga itu. Dan besar sekarang? Alhamdulillah masih berjalan, berkembang gitu ya. Dan kami juga mencoba membantu melalui salah satu inisiatif yang kemudian kami lakukan, Pasar Salam. Pasar Salam ini antara lain juga itu latar belakang. Salah satunya. Iya, itu salah satu contoh. Ada contoh yang lain misalnya alumni SMX yang sekarang sedang kuliah. Dia waktu kelas 10 magangnya itu di perikanan, lele gitu ya. Terkonfirmasi dia senang di sana. Proyeknya tentang itu gitu. Keresahan dia adalah saya senang dengan perikanan, tapi saya juga resah karena anak-anak kampung di sekitar saya itu banyak yang nggak kerja, para pemudanya gitu. Jadi mimpi dia pingin bikin bisnis perikanan dan mempekerjakan teman-teman di kampungnya. Gitu. Sekarang dia sedang kuliah,
perikanan gitu, dan bisnisnya jalan. Dijalankan sama teman-teman dia di kampung itu. Iya, melibatkan teman-temannya. Gitu. Jadi lele, magot, sekarang ke hidroponik dan sebagainya. Satu mimpinya terwujud lah ya. Iya. Ini dia kuliah lagi mengambil lagi jurusan yang sama. Iya. Nanti mungkin mau dikembangkan lagi gitu ya. Betul. Kami lulusan 5 angkatan, 14% lanjut menjadi bisnis dia maupun bersama keluarganya, 14%. Kemudian 40% lanjut proyeknya. Sambil kuliah ada juga. Sambil kuliah juga ada ya. Sambil kuliah. Kemudian hampir 100% yang kuliah pun sesuai dengan proyek yang mereka rintis di SMA. Dalam arti sesuai dengan minatnya juga. Sesuai dengan minat bakat. Passionnya dia Padahal, di situ ya. Faktanya, datanya ya, menurut survei 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Betul. Gitu. Betul ya. Betul. Kalau kita tarik senyum-senyum kalau kita tarik itu di level SMA, kita sudah ngomongin tentang minat bakat, memikirkan karir, tidak terlambat jadinya. Tidak banyak pemborosan. Betul. Ah, itu dia nih. Tujuannya ke situ, jangka panjangnya ya. Ya. Sehingga orang tuh sudah tahu saat lagi teenager tuh apa sih yang dia pengenin. Ya. Nantinya kuliahnya juga bisa semangat. Nggak kayak yang pada ngerasa salah jurusan. Kuliahnya ogah-ogahan gitu ya. Ya. Dan ada hal lain sebenarnya, karena kami coba membangun jiwa entrepreneurship di anak-anak. Di sekolah alam itu pilar 4 dari kurikulum sekolah alam. Oke. Bisnis dan entrepreneurship. Kenapa kami concern dengan itu? Karena kalau kita bicara tentang bangsa ini misalnya gitu ya. Kalau kita mau menjadi bangsa maju, persentase entrepreneur itu mesti di atas 10%. Ya. Kalau Amerika dan sebagainya itu 12%. Kita sekarang 2021 masih 3,45%. Jauh banget. Gitu. Maka tadi bagi saya angka 14% lulusan SMX lanjut bisnis menggembirakan. Jelas lah. Gitu. Jelas itu salah satu hal yang menurut saya prestasi juga ya, yang dibuat sama sekolah alam gitu. Iya. Kalau itu anak-anak di Kota Bogor akan keren banget. Canggih, Bogor bisa jadi kota kreatif bisa. Ya. Kang tadi sempat disinggung tentang pasar salam, Kang. Ya. Tapi saya mau mempersilakan Kang Gusnul untuk mencicipi minuman dulu, Kang, ini. Nah, di mana ini? Space ini dia tuh menyediakan berbagai minuman, Kang. Keren. Welcome drinknya ini. Nah, coba ya. Tadi Kang Gusnul juga bilang tempatnya enak katanya. Belakangnya ada alam. Iya, baru kesini tapi keren banget Kozi. Kayaknya kita bikin acara diskusi sama anak-anak SMX juga asik. Cakep itu, Kang. Dia punya panggung di belakang. Ya, ada lihat panggung buat talk show itu. Ya. Saya minum dulu ah. Itu yang apa, Kang, minumannya? Butterscotch. Iya. Kang, coba saya penasaran nih, Kang. Pasar salam teh apa sih, Kang? Nah, ceritanya begini. Kan ini pasti nyambung dengan yang kami lakukan di sekolah alam di SMX. Jadi, di SMX itu kan kita mendampingi setiap siswa punya karya. Oke. Bahkan karyanya juga bisa jadi bisnis. Oke. Mereka bikin karya yang menjadi tantangan kami, problem kami, setelah mereka punya karya, punya produk, hilirnya bagaimana? Oh iya, benar. Gitu. Itu yang jadi problem. Kemudian kami coba ngobrol dengan kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang senang bikin produk, ya. Kami sebutnya para artisan, ya. Yang bikin produk tuh dengan jiwa seni, gitu, dengan sentuhan seni, punya idealisme, gitu. Problemnya sama, hilirisasinya, gitu ya, kalau bahasa sekarang, gitu. Iya, sebenarnya. Iya. Nah, maka kami berpikir mungkin kita mesti ada eksperimen juga di area itu, gitu. Membuat mimpinya sih, membuat sebuah platform yang memfasilitasi produk-produk kreatif gitu dari para makers maupun para artisan. Oke. Gitu. Karena kalau masuk ke pasar biasa kan, ya mereka juga segmennya mungkin karena nggak pas, nggak ngerti juga. Gitu. Betul. Padahal kalau ini random produk, ya. Betul. Random. Padahal ini kan produk yang punya cita rasa yang tinggi, kualitasnya bagus. Tapi katakanlah masuk ke pasar yang konvensional itu nggak dilihat karena segmennya berbeda. Kasian ya. Itu. Nah di Bogor kami lihat belum ada yang seperti itu. Kalau kawan-kawan
Di Jakarta misalnya ada lokal market gitu. Kalau di Jogja ada pasar Wiguna misalnya gitu ya. Pasar-pasar artisan. Nah, kami coba bagaimana kalau kita bikin di Bogor gitu. Oh, terinspirasi. Bogor emang belum ada dari zaman dulu ya? Belum ada. Makanya pada lari ke Jakarta, ke Bandung, orang Bogor teh. Betul. Disediakannya di sini. Kita coba. Salah satunya untuk memfasilitasi teman-teman yang sekolah di sekolah alam, para makers ini. Iya, para makers itu. Jadi makers apa namanya yang coba kita fasilitasi para makers, alumni SMX atau anak-anak SMX. Kemudian kami juga lihat karena karakteristik orang tua murid di sekolah alam juga banyak yang punya usaha, punya produk gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita fasilitasi juga itu. Kemudian setelah ngobrol, gaul dengan kawan-kawan kreatif di Reka dan sebagainya, kan problemnya sama juga. Banyak yang butuh juga. Ya, akhirnya terangkul juga di mereka. Iya. Kita coba eksperimen. Iya. Gitu jadi kita pasar salam. Kenapa namanya salam, Kang? Kalau salam sekolah alam. Oh, dari situ ya. Salam. Tapi masuk juga ke. Iya, salam tuh sebenarnya bermakna juga ke kesejahteraan, kemanfaatan, selamat manfaat gitu ya. Iya. Salam. Ada jargonnya nggak sekolah alam itu, Kang? Tagline-nya misalnya? Kalau sekolah alam Bogor sendiri tagline-nya more than a school, it's a community. Gitu. Jadi lebih dari sekedar sekolah, kita itu ini komunitas gitu. Jadi membentuk sebuah komunitas. Sebuah komunitas. Ya, jadi selalu kita sampaikan ke orang tua yang mau mendaftar di sekolah alam, Bapak Ibu kalau ke sini bukan hanya nitipin anaknya di sekolah, tapi kita bergabung sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga, dan bagaimana kumpulan orang-orang yang ada di sini itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Itu yang selalu kita kadang-kadang tidak mendiskreditkan sekolah lain, tapi hal itu yang kadang dilupakan. Orang tua ya sudah sekedar naro gitu kan ya. Dan memang banyak juga ini juga penyakit di dunia pendidikan, menara gading. Gitu. Jadi asik saja dengan urusan persekolahan, lupa bahwa di sekitarnya sebenarnya ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Pendidikan yang terbaik menurut saya itu harus terhubung dengan kehidupan yang nyata. Setuju saya. Karena nanti hidupnya setelah sekolah itu mereka akan baru masuk kehidupan nyata kan. Betul. Bukan hanya simulasi untuk hidup, tapi kehidupan itu sendiri. Iya, benar. Pelajaran itu. Dan itu yang kami lakukan, mengajak anak-anak untuk juga melihat problem apa yang ada di sekitar, bisa memberikan solusi apa, solusinya bisa jadi produk apa gitu. Atau mungkin bisnis apa, atau gerakan apa. Sehingga mereka tumbuh kembang menjadi generasi, disebutnya ya, yang berguna bagi bangsa gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya makers itu bukan hanya product maker, pada akhirnya solution maker. Solution maker. Ya, memang kalau misalnya hidup mah, solving problem itu menjadi nilai utama ada. Iya kan? Untuk diri sendiri dan ke orang lain kan gitu. Itu yang ciri leadership kan di situ juga dilihat. Entrepreneur juga itu. Entrepreneur benar. Kang, saya sempat dapat bocoran nih. Kalau misalnya kita balik lagi ke Pasar Salam ya. Pasar Salam ini katanya mengandung nilai utama green, fair, and local. Oh iya, saya mau cerita sedikit. Boleh. Ada cerita yang lain. Jadi sebelum pandemi, kami itu coba ngumpulin teman-teman artisan. Artisan itu orang yang membuat produk tapi dengan sentuhan seni gitu ya. Dan mereka itu biasanya para artisan tuh kalau bikin produk mereka pingin buat sendiri bahkan atau terlibat. Jadi bukan tipe yang udah diserahin aja ke orang lain, bukan seperti itu. Nah, kami ngumpulin, lalu kami bikin satu program namanya Bogor Artisan. Bogor Artisan. Nah, ujung dari Bogor Artisan itu pasar. Cuma keburu COVID. Belum terrealisasi gitu. Kepotong. Tertunda lah gitu. Betul. Baru terrealisasi di tahun 2023 kemarin. Kami ajak lagi, ayo kita mau jadi ini pasarnya gitu. Alhamdulillah mereka juga antusias masih terlibat. Nah, green, fair, lokal gitu. Jadi kami itu memimpikan gini, bisnis itu mestinya sih
atau kita punya brand gitu ya, bukan hanya untuk cari uang semata, tapi harus bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat, buat lingkungan gitu. Nah, kami rumuskan nilai-nilai itu dalam 3 kata tadi, green. Green itu maknanya, kalau saya ke anak-anak SMX ya, kalian boleh bikin produk apapun, bisnis apapun, tapi jangan sampai merusak alam. Itu nomor 1 tuh ya? Nomor 1 gitu ya. Jangan merusak alam. Yang kedua, fair. Kalian boleh bikin produk apapun, bisnis apapun, tapi jangan mengeksploitasi sesama manusia. Harus bertindak fair lah ya? Harus adil. Harus adil. Jangan eksploitatif. Betul. Gitu. Kemudian lokal. Kita bikin produk sebisa mungkin memanfaatkan, mendayagunakan potensi lokal yang ada di sekitar kita. Ya, baik bahannya, mungkin juga orangnya, atau sumber daya yang lainnya. Gitu. Kenapa? Karena nyambung tadi dengan green dan fair-nya tadi. Gitu. Karena kalau kita misalnya bikin produk, keren sih, tapi bahan-bahannya 70% impor. Sama aja bohong. Sama aja, itu masih ada masalah di sana menurut saya. Benar. Jadi padahal Indonesia itu sangat kaya dengan bahan-bahan alam, budaya gitu, orang-orang juga keren. Tak terbatas. Makanya orang pada kesini dulu ya. Iya, kenapa kita enggak mensyukuri gitu ya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu, dengan membuat produk-produk yang berangkat dari lokalitas tadi. Iya. Itulah kenapa diusung nilai utamanya ini. Green fair lokal. Green fair lokal, setuju sih. Dan hal-hal ini juga yang harusnya diterapkan sama para artisan ya. Yang mungkin nanti akan bergabung ke Pasar Salam juga gitu. Mudah-mudahan. Tapi bicara tentang Pasar Salam ini, apa sih Kang kira-kira ditawarkan kontribusinya terhadap industri ekonomi kreatif yang ada di Kota Bogor? Kami itu masih prototyping sebenarnya. Jadi yang kami lakukan Pasar Salam itu ada 2 atau mungkin 3 lah ya. Karena ini kan mimpinya jadi platform. Jadi ada Pasar Salam sebagai event. Tadinya saya pinginnya sih sebulan sekali eventnya itu. Tapi untuk menyelenggarakan event seperti itu kan butuh sumber daya, butuh energi lah. Gitu. Nah, diskusi dengan teman-teman kita coba dulu 6 bulan sekali. Kemarin sudah 2 kali penyelenggaraan. Tahun lalu, kemudian kemarin Januari, nanti ada lagi mungkin sekitar Agustus. Gitu. Nah, yang ikut pun masih belum terlalu banyak. Total ada sekitar 20 brand. 20 brand yang sudah ikutan di event ini? Iya, di 2 kali event itu. Ada yang ikut pertama, ikut lagi, banyaknya ikut lagi. Tapi ada juga yang berganti gitu ya. Nah, kenapa masih sedikit? Karena masih prototyping. Gitu. Masih mencari modelnya gitu ya, yang sama-sama fair tadi gitu. Tapi menarik. Kalau dari sisi antusiasme, pengunjung dan sebagainya gitu. Kemarin ada Pak Wakil Wali Kota, kita kolaborasi juga dengan kawan-kawan Goes gitu. Rame alhamdulillah. Nah, itu Pasar Salam sebagai event. Yang kedua, mimpi kami Pasar Salam juga sebenarnya menjadi channel distribusi bagi produk-produk artisan atau produk kreatif gitu. Karena kami gini, kami itu kan di Sekolah Alam lagi-lagi terhubung dengan Sekolah Alam. Kami punya channel di 220 sekolah di seluruh Indonesia. Saat ini. Saat ini tuh ya? Saat ini. Dan semua di Sekolah Alam itu pasti bicara pada akhirnya bukan hanya tentang pendidikan, tapi juga tentang bisnis, tentang ekonomi. Kami juga sedang dorong nanti di setiap Sekolah Alam itu membuat pasarnya. Gitu. Nah, sesederhana misalnya ada toko yang menjual produk-produk kreatif dari murid atau orang tua murid, gitu ya, atau masyarakat di sekitar sekolah. Nah, bayangkan kalau itu bisa kami koneksikan. Gitu. Jadi produk-produk kreatif di Bogor kami titip juga di kota lain. Dan itu sudah kami lakukan. Sudah, Kang? Saya kan juga mengelola Sekolah Alam di Bekasi. Di Bekasi ada Eco Shop. Itu Eco Shop tuh toko artisan. Gitu. Jadi produk-produk dari sini kami titip. Udah dipasarin di sana tuh? Iya. Dan ini kekuatan komunitas. 220 sekolah alam itu
secara market ya, itu kalau jumlah murid mungkin sekitar 30 ribuan Betul, murid, betul. 30 ribuan keluarga, gitu. Itu potensi pasar. Kalau bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan, itu pasar. Jadi pasar. Iya. Nah, kami mulai dengan itu, gitu. Iya, iya, iya. Tapi jejaring kita kan bukan hanya itu. Iya. Nanti bisa terkoneksi lagi dengan yang lain. Nah, mimpinya seperti itu. Jadi, Pasar Salam itu menjadi channel distribusi alternatif bagi produk-produk kreatif di Kota Bogor maupun juga kota-kota yang lain. Untuk para artisan. Untuk para artisan, Iya, para iya. makers gitu nantinya. Para pelaku usaha kreatif. Canggih ya. Itu. Dalam arti tuh nantinya tuh para artisan ini nggak perlu pusing-pusing lagi menjual sendiri. Iya. Ada medianya kan gitu ya. Iya, karena ini tantangan juga di pelaku usaha kreatif. Tahun 2022 ya, ada data misalnya kan di provinsi sempat survei. Pelaku usaha kreatif yang skalanya sudah menengah besar, itu hanya 2%. Hanya 2%? Hanya 2%. 92% itu usaha mikro kecil. Wah, Ya, iya. 98%. Gitu. 98%. Artinya bayangkan, pelaku usaha kreatif yang mereka bikin sendiri, harus jual sendiri, packing sendiri, kirim sendiri. Iya bener, masarin sendiri. Kasihan kan? Kasihan sih. Gitu. Belum tentu, maaf ya, belum tentu juga ada yang beli kan gitu Betul, kadang-kadang. betul. Padahal produk mereka mungkin bagus. Bener. Keren. Gitu. Bener. Jadi mestinya kita membuat channel distribusi alternatif untuk membantu para pelaku usaha. Setuju saya. Ke situ juga arahnya. Arahnya ke sana gitu. Nah, sekarang sebenarnya kan kawan-kawan yang lain juga sudah coba membuat inisiatif. Ada di Jakarta misalnya ada M-Block gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Tujuannya juga ke sana. Kalau itu banyak gitu ya. Wah, itu akan sangat berdampak sekali. Ada di mana-mana gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sejauh mana impact-nya bagi pengembangan ekonomi kreatif gitu. Karena problem di pengembangan ekonomi kreatif itu menurut saya di hilir itu berasa banget. Kalau ini berhasil akan punya dampak. Walaupun saat ini karena masih prototyping rasanya sih belum terlalu besar. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa menjadi besar dan bisa menjadi pemecah masalah lah ya, solving problem bagi teman-teman yang ada di industri kreatif gitu ya. Kalau saya ke teman-teman tuh yang kita suka bilang begini, yang kita lakukan saat ini mungkin kecil, tapi mimpinya harus besar. Mimpinya harus besar, itu paling utama. Itu biasanya orang-orang makers harus begitu memang. Tagline hidupnya tuh mimpinya mesti besar. Kalau nggak punya mimpi ya sama aja ya. Sama aja, karena akhirnya tidak bisa berkreasi. Tapi kalau misalnya Kang Gusnul bersama Pasar Salam lah gitu ya, dan juga Sekolah Alam, gimana melihat perkembangan ekonomi kreatif sekarang di Kota Bogor? Sangat menjanjikan menurut saya ya, menggembirakan. Jadi saya lihat terutama beberapa tahun belakangan ya, energi kreatif dari kawan-kawan muda ini mulai menggeliat, mulai terlihat. Mungkin ada sih sebelumnya, tapi dulu belum mempunyai ruang. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada ruangnya, sudah ada Reka, sudah ada BCC, sudah ada perpustakaan kota, gitu. Ada ruang-ruang kreatif dan terlihat muncul. Gitu. Nah, ini yang mesti ditangkap gitu oleh pemerintah, oleh semua pihak gitu ya. Tapi dan ini juga yang kita perjuangkan kan gitu. Kemarin kita diskusi tentang visi Bogor 2045 misalnya, memasukkan isu tentang potensi kreatif ini gitu agar menjadi arah kebijakan pembangunan Kota Bogor ke depan. Gitu. Jadi potensial sekali lah ya. Potensi sekali. Mudah-mudahan bisa terdorong lagi dengan adanya Pasar Salam ini nih Kang nih. Mudah-mudahan. Sehingga potensi-potensi yang ada itu tuh nggak cuma mendem gitu ya, tapi semuanya pada naik ke permukaan. Nah kalau menurut Kang Gusnul nih Kang nih, tantangan untuk ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bogor tuh apa sih? Siapa tahu ini bisa ditangkap juga sama para rekanan biar mereka lebih aware gitu. Iya. Sebenarnya tantangan terbesar orang-orang kreatif bukan hanya ekonomi kreatif ya. Tapi itu kan kumpulan orang-orang secara global dia. Tantangan terbesar orang-orang kreatif itu ego. Iya sih betul. Iya kan? Gitu. Ada yang senyum lagi. Ego jadi menyatukan gitu ya. Susah itu ya. Menyelaraskan itu nggak mudah gitu.
nggak mudah. Iya, Dan itu bener. bukan hanya di para pegiat ekraf ya, pelaku usaha ekraf. Di pemerintah juga sama. Sama aja. Sama. Ego. Kultur soalnya itu, Pak, ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya perjuangan kita itu bagaimana agar kita itu punya arah yang sama, Iya. bisa selaras gitu. Kalau itu terjadi saling mengisi, wah dahsyat sekali itu. Makanya goalsnya mesti bener nih. Kalau tujuannya sama, Ya. ego pasti bisa ditekan. Iya, Yang penting tujuannya sama gitu. betul. Ya, dan itu harus kita perjuangkan. Iya, iya. Itulah tantangan terbesarnya. Ya. Tantangan terbesar. Mudah-mudahan lah bisa nih teman-teman pelaku ekonomi kreatif ya, atau juga para pelaku kreatif lah ya secara Iya. global nih bisa melihat hal itu. Jadi menurut saya dalam konteks ini ya, nggak usah kita berbicara tentang persaingan. Iya. Semakin banyak inisiatif kreatif gitu di Kota Bogor itu keren, bagus. Gitu. Ada pasar salam, ada pasar kreatif, Iya. mereka nggak apa-apa gitu, bagus. Iya, justru. Ada Bogor Makers Fair, ada apalagi. Justru harus begitu gitu. Dan ciri kota kreatif kan rame dengan berbagai inisiatif. Iya, benar. Kreatif. Akhirnya ada inovasi juga yang dijalankan sama teman-teman. Betul. Ya. Seru nih. Kang Gus Dur, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi lah di edisi berikutnya ya. Siap. Kita undang lagi nanti ya. Siap. Kang, terakhir deh apa yang mau disampaikan nih ke rekanan? Ya. Silakan Kang, mangga. Ya, teman-teman rekanan ya, para pegiat komunitas kreatif, pelaku usaha kreatif, teman-teman itu sudah melakukan hal-hal yang keren, membuat karya keren, membuat produk bisnis yang keren. Gitu. Memang selalu tidak mudah gitu, apalagi kalau kita berbicara mengembangkan usaha kreatif yang berkelanjutan. Ya. Itu nggak mudah gitu. Kita perlu teman, perlu berjejaring ya, saling dukung satu sama lain gitu. Termasuk di area hilirnya gitu. Nah, kami coba membuat satu inisiatif pasar salam. Ini masih eksperimen, tapi mudah-mudahan juga nanti bisa berdampak bagi teman-teman pelaku usaha kreatif gitu. Dan mungkin juga bisa memancing adanya inisiatif-inisiatif serupa di area hilir. Karena ini yang jadi PR kita bersama. Jadi mari kita kolaborasi ya. Mari kita bekerja sama, berjejaring untuk memajukan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bogor. Insya Allah bisa. Amin, bisa lah pasti ya. Baik kalau gitu Kang Gus Dur, hatur nuhun. Terima kasih. Sukses terus. Ditunggu nanti untuk kegiatan pasar salamnya ya. Siap. Dan waktu dekat ada apa? Terdekat Bogor Maker Fair. Oh iya. Itu juga ada pasarnya loh. Ada pasarnya juga? Ada, tapi di level pelajar. Iya. Nanti pasar salam Agustus. Baiklah, kalau Agustus ya tungguin aja tuh rekanan ya. Siap. Kalau begitu sampai di sini dulu obrolan profil mereka bersama Kang Gus Dur dari Pasar Salam. Kita ketemu lagi di profil mereka edisi berikutnya. Saya Deli Tambunan, salam.